Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya dan juga calon anggota baru Kopma Uniro dapat sama-sama bersilaturahmi dalam kegiatan Diklat Dasar Kopma Uniro tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Kopma dan juga panitia Diklat Dasar ini yang telah memberikan kesempatan bagi saya dalam menyampaikan materi terkait kepemimpinan pada Diklat Dasar Kopma kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para calon anggota Kopma. Semoga dengan hadirnya kalian dapat membawa Kopma ke depan lebih berkualitas dan juga lebih baik lagi, dan semoga mampu menjadi kader-kader penerus Kopma. Oke, langsung saja untuk materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu materi terkait kepemimpinan. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Miftahul Huda. Kebetulan pernah menjadi pengurus Kopma Uniro mulai tahun 2016 sampai 2018. Kemudian pernah menjadi pengawas Kopma Uniro mulai tahun 2018 sampai 2019. Nah, sebelum kita menginjak ke materi kepemimpinan, maka penting saya sampaikan apa sih tujuan materi kepemimpinan ini untuk disampaikan di Diksar kali ini. Nah, tujuan umum materi kepemimpinan ini yang pertama yaitu setelah kalian nanti mempelajari materi leadership ataupun kepemimpinan, maka yang pertama mampu memahami konsep leadership ataupun kepemimpinan. Kemudian mampu memahami tipe-tipe kepemimpinan dan memahami sifat kepemimpinan, serta mampu mengimplementasikan konsep kepemimpinan dalam kehidupan berorganisasi, khususnya di Kopma Uniro ini, rumah kita bersama. Nah, oke. Yang pertama terkait konsep leadership ataupun kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu sebagai pemimpin. Nah, sudah banyak teori-teori ataupun bahkan dalam agama Islam disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai seorang pemimpin. Nah, maka dari itu sebagai manusia sudah sepantasnya kita ini bersyukur, kemudian kita ini percaya diri bahwasanya kita diciptakan sebagai seorang pemimpin, tanpa memandang apakah itu manusia dalam secara fisik ataupun secara keluarga, tidak memandang kaya miskin, kita semua diciptakan sama sebagai seorang pemimpin. Nah, landasan ini yang akan menjadi semacam motivasi bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk konsep leadership ataupun kepemimpinan, yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Ada banyak sekali sebenarnya terkait pengertian kepemimpinan ataupun leadership ini. Nah, namun yang saya sampaikan ini merupakan simpulan dari beberapa pendapat ataupun pengertian dari beberapa narasumber ataupun beberapa teori-teori. Oke, kepemimpinan atau leadership adalah proses di mana seseorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain terhadap pencapaian tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Nah, berarti kepemimpinan ini adalah sebuah proses dalam sebuah
organisasi ataupun sekumpulan orang di mana seseorang dapat mengarahkan atau membimbing dan mempengaruhi perilaku pekerjaan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam suatu organisasi, kepemimpinan berarti kemampuan seorang pemimpin organisasi untuk mengatur atau memanajemen organisasi tersebut beserta SDM-nya dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi berarti kepemimpinan ini adalah kemampuan bagi seorang pemimpin organisasi untuk mengatur sumber daya manajemen organisasi tersebut. Nah, sumber daya manajemen itu meliputi struktur kepengurusan. Salah satunya demikian. Nah, demikian pula ketika di Kopma Uniro. Kepemimpinan berarti kemampuan seorang pimpinan Kopma dalam mengatur dan memanajemen Kopma tersebut. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, yang notabene nanti teman-teman ini akan menjadi sumber daya organisasi dan syukur-syukur menjadi pimpinan di Kopma Uniro. Nah, kemudian bisa dilihat di layar monitor bahwasanya pemimpin untuk mencapai sebuah organisasi, pemimpin terhadap apa yang dilakukan pemimpin terhadap organisasi itu ada dua, yaitu yang pertama kepemimpinan, bagaimana menjalankan roda organisasi ini dengan sistem kepemimpinannya, kemudian dengan memanajemen kepemimpinannya, mengatur kepemimpinannya, kemudian selain itu pemimpin juga harus mampu mempunyai sifat manajerial terhadap sebuah organisasi ataupun proses manajemen. Proses manajemen ini sebenarnya banyak, salah satunya mengorganisasi, mengarahkan, kemudian mengendalikan, dan lain sebagainya. Nah, pentingnya sebuah sifat kepemimpinan bagi seorang pemimpin itu juga harus dibarengi dengan sifat manajerial yang sangat bagus untuk kemajuan organisasinya. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Nah, pasti kalian semua ada beberapa yang sudah tahu terkait kepemimpinan, tipe-tipenya, karakternya bagaimana, itu juga pasti kalian ada yang sudah tahu. Misalnya pemimpin sebuah organisasi apa, kemudian daerah atau apa, nah itu pasti kalian pasti sudah bisa semacam menerawang, wah bagaimana kepemimpinan Bu ini, Pak ini, pemimpin ini, nah gitu. Namun terkadang secara pengertian kadang kita itu, wah ini dikatakan sebagai apa ya, kan kurang paham. Nah, untuk tipe-tipe kepemimpinan yang pertama yaitu otoriter. Otoriter ini penguasa tertinggi mempunyai otoriter atau kekuasaan dalam mengambil keputusan tanpa adanya kritik yang mempengaruhi kebijakannya. Jadi tipe pemimpin otoriter ini biasanya pimpinan tertinggi sebuah organisasi itu berkuasa penuh dan dalam mengambil keputusan tanpa adanya kritik dari anggota-anggotanya. Ketika membuat keputusan langsung diputuskan. Nah, untuk tipe kepemimpinan otoriter ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, sebenarnya bukan otoriter saja, tapi tipe-tipe kepemimpinan yang lain nanti itu juga ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk kelebihan tipe kepemimpinan otoriter ini adalah pengambilan keputusan yang cepat. Pemimpin akan sigap dalam menilai kesalahan anggotanya. Nah, jadi meskipun terlihat kejam, kesannya kejam, tapi pemimpin otoriter ini kelebihannya dalam mengambil keputusan dia itu langsung cepat
dan sigap tanpa menunggu pendapat-pendapat yang lain. Nah, ini juga dalam sebuah organisasi tipe-tipe kepemimpinan otoriter ini kadang juga sangat diperlukan ketika dalam kondisi mendesak, organisasi dalam kondisi mendesak, maka tipe-tipe otoriter ini juga kadang perlu diperlukan. Sedangkan untuk kelemahannya adalah menimbulkan rasa tidak nyaman pada anggotanya karena perlakuan pemimpin. Nah, dalam sifat otoriter tersebut pasti anggota-anggotanya itu kadang tidak nyaman, karena misalnya contohnya ketika membuat keputusan dia itu tanpa pandang bulu, istilahnya langsung memutuskan A misalnya tanpa meminta pendapat yang lain. Lah pastinya yang lain kan merasa tidak nyaman, merasa tidak dihargai dan lain-lain. Nah itu. Kemudian selanjutnya yaitu tipe demokratis. Nah demokratis ini kan secara pengertian ketatanegaraan kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, dalam organisasi juga demikian, tapi tipe pemimpin demokratis ini adalah tipe pemimpin yang memberi kebebasan anggotanya untuk berpendapat, mengembangkan bakat dan peluang untuk menjadi lebih baik. Nah, demokratis ini juga memberikan kebebasan anggotanya untuk lebih leluasa dalam memberikan pendapat. Misalnya ketika akan memutuskan sesuatu, maka pemimpin sebuah organisasi itu juga minta pendapat ke anggotanya. Ini enaknya gimana, kemudian langkah ke depan ini yang diperlukan seperti apa. Nah, itu minta pendapat anggotanya. Jadi pendapat-pendapat dari anggotanya itu dikumpulkan, kemudian dicari mana yang sekiranya terbaik. Nah, meskipun terlihat positif, namun ada kelemahannya. Nah, meskipun demokratis ini terlihat wah bagus ataupun istilahnya luar biasa, demokrasi dan lain-lain, tapi juga ada kelemahannya. Salah satunya yaitu proses pengambilan keputusan yang memakan waktu cukup lama. Nah, karena meminta pendapat dari anggotanya, kemudian harus menunggu anggotanya untuk memberikan sebuah pandangan ataupun pendapat, maka untuk memberikan keputusan itu juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi ketika sebuah organisasi dalam kondisi mendesak, nah kelemahannya itu terkadang timbul di sini. Harus memutuskan sebuah perkara yang cepat, tapi pemimpinnya agak lama sehingga nanti akan berakibat yang buruk. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah tipe kepemimpinan delegatif. Nah, tipe kepemimpinan delegatif ini memberikan wewenang bagi anggotanya untuk memberikan keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Contoh, dalam sebuah organisasi ada ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, anggota bidang. Nah, delegatif ini pimpinan sebuah organisasi hanya memberikan wewenang bagi anggotanya untuk anggota tertentu. Contohnya, pemimpin hanya memberikan kewenangan berpendapat kepada ketua bidang, sekretaris, tanpa secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya adalah tipe transformasional. Tipe ini berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur penting di dalamnya. Pemimpin ini cenderung energik, cerdas, dan penuh semangat sehingga mampu memotivasi para anggotanya. Misalnya sebuah organisasi ataupun sebuah contohnya Kopma. Nah, ketika
ketua Kopma ini dia mampu memberikan sebuah motivasi terus, semangat, kemudian penuh energik. Lah, ketika ada sebuah permasalahan, dia terus memotivasi anggotanya. Lah, itu bisa dikatakan pemimpin yang transformasional. Nggak tahu kalau ketua Kopma sekarang, semoga transformasional juga ya. Kemudian selanjutnya untuk tipe kepemimpinan yaitu tipe karismatik. Nah, pemimpin ini mempunyai daya tarik yang begitu besar sehingga tanpa diminta bawahannya akan memberikan penghormatan. Nah, untuk tipe-tipe karismatik ini sangat langka ya, karena memang karismatik ini muncul karena track record pemimpin tersebut itu sudah sangat bagus, sehingga ketika memimpin sebuah organisasi itu tidak bisa diragukan lagi, sehingga anggotanya akan merasa nyaman dengan adanya pemimpin tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sifat kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai beberapa sifat yang perlu diteladani dan juga perlu diimplementasikan untuk kemajuan organisasi pastinya. Di antaranya yang pertama, bijaksana dalam kepemimpinannya. Nah, pemimpin harus mampu bersifat bijaksana ketika ada permasalahan yang harus diputuskan. Jadi tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu menunggu waktu, dicari jalan terbaiknya secara bijaksana. Kalau dalam dunia dalam agama kan biasanya harus tabayun dulu kan untuk memutuskan sebuah keputusan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempunyai sifat visioner untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Nah, jadi pemimpin itu harus mempunyai sifat visioner, artinya pandangan ke depan apa sih yang harus dilakukan untuk sebuah organisasi supaya organisasi ini kedepannya akan lebih baik lagi, sehingga akan menimbulkan jejak atau rekod yang sangat bagus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mampu memahami dan berhubungan baik dengan anggota-anggotanya. Nah, pemimpin itu juga harus mampu berhubungan baik ataupun mampu kedekatan personal yang lebih terhadap anggota-anggotanya. Kalau misalnya pemimpin daerah atau apa kan belusukan atau memasyarakat. Nah, jadi pemimpin organisasi misalnya Kopma, ketua Kopma juga harus mampu berhubungan baik dengan anggota-anggotanya, meskipun itu beda angkatan, beda jurusan. Nah, itu juga harus mampu dirangkul dengan baik, karena dengan adanya hubungan yang baik itu juga akan menimbulkan rasa nyaman. Nah, selanjutnya itu bisa memotivasi dan selalu terlihat percaya diri. Nah, pemimpin itu harus mempunyai sifat percaya diri, meskipun dia sebenarnya tidak bisa dalam suatu hal tertentu, tapi dia itu harus terlihat percaya diri dan bisa untuk memotivasi para anggota-anggotanya. Nah, kan nggak etis juga ketika sebuah pemimpin itu terlihat tidak percaya diri di depan anggota-anggotanya. Lah, apa kemudian anggota-anggotanya kan malah gimana kalau pemimpinnya tidak percaya diri? Nah, kalau pemimpinnya percaya diri, anggotanya juga akan termotivasi kan gitu. Nah, yang kelima, mau mendengarkan pendapat orang lain dan selalu mengedepankan kepentingan organisasi. Nah, ini penting. Kepentingan organisasi itu harus dinomorsatukan daripada kepentingan pribadi ataupun golongan, karena menjadi pemimpin ini adalah sebuah amanah. Nah, amanah
harus dijalankan. Ketika tidak dijalankan dengan baik, maka dosa, kan gitu. Nah, maka dari itu kepentingan organisasi itu harus dinomorsatukan, itu wajib. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan pemimpin dan bos. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar bahwasanya perbedaan pemimpin dan bos. Nah, untuk pemimpin di gambarnya itu kan ketika melaksanakan sebuah pekerjaan, pemimpin itu menjadi garda terdepan dan ikut membantu anggotanya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan. Nah, tapi kalau gambar bos ini kan bos menyuruh tanpa membantu. Nah, menyuruh anggotanya atau bawahannya untuk bekerja dan dia tidak ikut membantu. Nah, kan gitu. Nah, salah satunya yaitu pemimpin. Kalau pemimpin itu meminta anggotanya untuk bersedia menyelesaikan pekerjaan. Tapi kalau bos itu kan menyuruh anggotanya atau bawahannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan harus bisa, kan gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga semoga materi kepemimpinan ini menjadi sebuah materi dasar yang semoga bisa menanamkan di diri kalian masing-masing, sehingga kita mampu menjadi sebuah pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, khususnya nanti ketika berproses di Kopma, kita bahu-membahu membangun organisasi Kopma ini dan menjadi sebuah pemimpin untuk memajukan Kopma Uniro yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi materi untuk IO atau Event Organizer, atau sederhananya kita akan membahas sedikit tentang sistem kepanitiaan, utamanya sistem kepanitiaan yang digunakan di Kopma atau Koperasi Mahasiswa Uniro Tuban. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Sadian Ikan Khalifah, biasa dipanggil Iva. Saya mulai aktif di Kopma sejak tahun 2016 dan mulai menjadi pengurus sampai pengawas mulai tahun 2016 juga sampai tahun 2020. Mulai dari staf pendidikan, kemudian koordinator bidang pendidikan, kemudian sampai ke kepala departemen PSDA, sampai ke pengawas bidang PSDA. Gitu ya. Jadi sejak awal saya memang berkecimpung dengan keanggotaan seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai berbicara tentang event organizer. Apa sih event organizer itu, gitu kan? Event organizer adalah pengelola suatu kegiatan atau pengorganisir acara. Jadi dia memang bertugas untuk membuat atau mengelola sebuah acara. Nah, bentuk dari IO sendiri itu ada dua. Jadi IO yang biasa ada di pendidikan, yang biasa ada di lembaga-lembaga atau ada di keorganisasian. Kemudian yang kedua adalah bentuk IO yang biasa dikomersilkan sebagai usaha. Nah, kalau sekarang di era yang seperti ini itu IO sendiri itu sudah menjadi salah satu bidang usaha yang menjamur di kalangan masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan berbicara tentang sistem IO atau sistem kepanitiaan yang biasa digunakan di Kopma. Kalau di Kopma sendiri itu biasanya kita menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah sistem SCOC dan kemudian yang kedua adalah sistem kepanitiaan biasa. Bedanya apa sih kalau dua sistem itu? Nah, untuk sistem SCOC itu biasanya kita gunakan untuk skala kegiatan yang besar, misalnya seminar atau perlombaan yang besar, atau mungkin beberapa kegiatan dalam satu waktu event. Nah, itu kita bisa menggunakan sistem SCOC. Kenapa? Karena dia memuat banyak kegiatan dan dia membutuhkan panitia yang banyak, sehingga perlu adanya perbedaan antara SC dan OC. Kemudian yang kedua adalah sistem kepanitiaan biasa.
Kalau sistem kepanitiaan biasa ini biasanya digunakan untuk skala acara yang kecil atau menengah. Nah, biasanya kalau di diklat atau mungkin pelatihan biasa itu, kalau di Kopma kita menggunakan sistem kepanitiaan biasa, di mana di dalamnya itu hanya termuat ketua, kemudian sekretaris bendahara dan sisi yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman mungkin sedikit asing ya dengan istilah SCOC yang tadi disebutkan di awal. Nah, jadi untuk sistem SCOC itu memang ada dua bagian kepanitiaan. Yang pertama adalah SC. Apa sih SC itu? Jadi SC itu adalah steering committee, atau dalam tugasnya dia itu bertugas sebagai pengarah, pengawas atau penasihat dalam sebuah kegiatan. Gitu. Jadi tugasnya dari SC itu dia lebih ke mengawasi jalannya panitia yang ada di lapangan gitu. Jadi dia bertugas untuk mengarahkan nanti dari OSI itu harus ke sini, nanti acaranya akan seperti ini, nanti yang diundang adalah ini, nanti bentuknya akan seperti ini, konsepnya begini. Nah itu nanti akan diawasi dan diarahkan oleh SI. Kemudian untuk OSI atau Organizer Committee itu dia bertugas sebagai eksekutor lapangan. Jadi dia yang bertugas mengeksekusi nanti acaranya itu akan seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu secara garis besar sih dalam sistem kepanitiaan itu sama antara sistem SCOC dengan sistem kepanitiaan biasa. Kalau di Kopma itu biasanya kita menggunakan beberapa si dalam satu sistem kepanitiaan. Di antaranya adalah si acara, si konsumsi, si humas, si dekdok, kemudian si perlengkapan atau peralatan, dan si persekretariatan. Masing-masing tugas dari si itu apa sih gitu kan ya. Sekarang kita akan kupas satu persatu ya masing-masing tugas dari persi itu tadi. Yang pertama adalah si acara. Nah, untuk si acara itu dia bertugas untuk mengkonsep acara. Jadi dia akan melakukan dia bertugas untuk membuat konsep acara itu akan seperti apa. Kemudian dia akan membuat rundown acaranya itu bagaimana. Kemudian dia akan membuat jadwal acaranya itu akan bagaimana. Pengisi acaranya siapa. Nanti bentuk acaranya akan seperti apa. Nah, itu semuanya dipikirkan oleh si acara. Kemudian yang kedua adalah si konsumsi. Nah, kalau untuk si konsumsi teman-teman pasti nggak asing ya, si konsumsi itu apa gitu kan. Jadi dia bertugas untuk memenuhi konsumsi atau memenuhi jatah pangan ya, mudahnya jatah pangan untuk acara itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dia tidak hanya bertugas atau tidak hanya bertanggung jawab ketika konsumsi pada saat hari H, tapi dia juga harus memikirkan konsumsi sebelum hari H atau pasca hari H apabila memang pada saat itu dibutuhkan konsumsi. Jadi tidak hanya bertanggung jawab pada saat acara pada hari H saja, tapi juga pra dan pasca acara seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah si humas. Kalau si humas ini dia itu bertugas untuk melakukan hubungan dengan stakeholder yang mungkin terlibat dalam acara. Nah, misalnya kita ketika akan buat sebuah acara, kemudian kita akan melibatkan sponsorship. Nah, itu tugas dari humas untuk melakukan atau membangun sebuah hubungan dengan sponsorship itu. Jadi dia harus menghubungi mereka, kemudian harus menyodorkan proposal kepada mereka, kemudian harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan mereka, seperti itu. Kemudian selain itu dia juga harus bertugas menghubungi selain itu dia juga bisa bertugas untuk menghubungi para pengisi acara, misalnya untuk tamu undangannya siapa saja ini. Nah, kemudian untuk pengisi acaranya nanti bisa berhubungan dengan si acara, kemudian dia bisa melakukan kontak dengan pengisi acara itu. Nanti itu menjadi tugas humas untuk bisa membangun komunikasi yang baik dengan para stakeholder yang terlibat, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah si dekdok. Dekdok ini berhubungan dengan dekorasi dan dokumentasi. Nah, yang perlu teman-teman ingat karena banyak kejadian ya. Jadi ketika dia memegang si dekdok itu kebanyakan dari teman-teman itu dia hanya memikirkan tentang dokumentasi pada saat acara, padahal sebenarnya tidak. Jadi ketika teman-teman mengambil tanggung jawab sebagai si dekdok, maka teman-teman juga harus bertanggung jawab tentang dekorasi pada saat acara. Nah, misalnya kalau kita mau membuat disnatalis Kopma nih, kan tentu kita butuh untuk panggung ya, atau mungkin butuh untuk ruangnya nanti akan seperti apa nih. Nah, nanti dari si dekdok itu dia harus memikirkan dekorasi ruangannya akan seperti apa, kemudian dekorasi tempatnya bagaimana, nanti layout acaranya, layout tempatnya itu bagaimana. Nah, itu tugas dari si dekdok. Jadi selain daripada mendokumentasikan acara yang berlangsung, dia juga bertugas untuk memenuhi dekorasi pada saat acara. Dia juga harus memikirkan dekorasinya akan seperti apa. Kemudian yang kelima adalah
sesi peralatan. Nah, teman-teman pasti udah kebanyakan udah tahu ya sesi peralatan itu apa. Jadi tugasnya dia harus apa. Jadi tugasnya dia itu memenuhi peralatan yang dibutuhkan untuk acara. Nah, selain itu dia juga harus memenuhi kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan pra dan pasca acara. Jadi pada intinya semua sih itu bertugas pada saat pra, hari H, dan pasca acara seperti itu. Kemudian yang keenam adalah stiker sekretariatan. Nah, untuk stiker sekretariatan ini kadang kita menggunakannya, kadang tidak. Kenapa? Karena stiker sekretariatan ini tugasnya hampir sama dengan sekretaris acara. Jadi menyiapkan dokumen, menyiapkan surat menyurat atau proposal atau hal-hal selain yang dibutuhkan pada saat acara tersebut. Nah, kalau misalnya acaranya besar, melibatkan banyak orang, kemudian membutuhkan banyak dokumen, itu kita bisa menggunakan stiker sekretariatan untuk membantu kinerja dari sekretaris. Tapi kalau misalnya acaranya kecil dan dia tidak melibatkan terlalu banyak stakeholder, akan lebih baik kalau stiker sekretariatan ini tidak usah dipakai. Jadi tugasnya bisa langsung dilimpahkan kepada sekretaris saja, seperti itu. Kemudian tools yang dibutuhkan dalam I.O. itu ada apa aja? Nah, kebetulan di sini tools yang dibutuhkan dalam sistem kepanitiaan yang biasa digunakan di Kopma itu ada 5. Yang pertama adalah proposal, yang kedua timeline acara, yang ketiga adalah juknis event, kemudian yang keempat adalah TOR atau term of reference atau kerangka acuan, dan kemudian yang kelima adalah rundown acara. Kita akan berbicara sedikit tentang proposal. Proposal ini dia akan memberikan gambaran umum tentang proposal ini digunakan untuk biasanya mengajukan untuk permohonan izin kegiatan, kemudian untuk diserahkan kepada sponsorship, kemudian untuk pengajuan dana. Biasanya kita menyiapkan proposal dulu. Jadi dari proposal itu nanti kita akan tahu ini acara apa, konsepnya akan seperti apa. Jadi itu kita akan tahu dari proposal itu. Kemudian yang kedua adalah timeline acara. Ini ya, kok ada timeline, kok ada rundown, Kak, bedanya apa gitu ya. Kalau timeline acara itu kita lebih ke jangka panjang. Jadi kalau timeline acara itu kita bicaranya per tanggal itu kita mau ngapain. Nah, misalnya kalau kita ada event pada saat bulan Agustus, berarti kan pra acara seharusnya kita udah mulai persiapan itu 2 atau 3 bulan sebelum event itu gitu. Jadi misalnya acara bulan Agustus, berarti pada saat Juli atau Juni itu kita udah tahu nih, misalnya pada saat bulan Juni itu kita harus sudah mulai konsep acara dan pembentukan panitia tanggal sekian. Kemudian tanggal sekian kita harus sudah mulai membuat juknis dari acara itu. Kemudian tanggal sekian kita harus membuat apa lagi nih, tanggal sekian kita harus buat apa, nanti hari H itu tanggal berapa, kemudian nanti pasca acaranya tanggal berapa. Nah, itu kita harus bisa merealisasikan satu persatu sesuai dengan timeline yang sudah kita buat. Nanti ketika timeline itu misalnya pada saat tanggal 8 kita harusnya tanggal 8 Juli harusnya kita sudah bisa menghubungi pemateri nih misalnya gitu. Jadi nanti pada saat timeline selanjutnya misalnya tanggal 12 atau tanggal apa ada rapat lagi untuk melihat kemajuan atau prospek kinerja dari teman-teman, itu kita bisa mulai evaluasi yang kurang apa nih dari timeline sebelumnya. Nah, nanti kita bisa memenuhi di timeline selanjutnya seperti itu, sampai pada saat H-3 atau H-seminggu itu kita bisa melakukan check-in akhir apa yang kita butuhkan, kemudian kekurangannya apa aja. Nah, itu kita bisa check-in akhir pada saat itu. Kemudian pasca acaranya, jadi pada saat setelah acara selesai kita juga masih punya timeline lain nih, apa itu evaluasi. Nah, biasanya kalau setiap acara teman-teman harus ingat bahwa sebuah acara itu tidak terjadi pada saat hari H saja, tapi acara itu bisa terjadi karena persiapannya, kemudian ada pra, ada eksekusi, dan ada pasca acara. Jadi teman-teman harus terlibat mulai dari awal sampai akhirnya, jangan pada saat hari H saja baru datang, kemudian nanti pada saat pasca acaranya baru datang, jangan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ada event itu usahakan untuk terlibat sejak awal sampai akhir pas evaluasinya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah juknis event. Juknis event ini biasanya kalau misalnya kita kegiatannya itu pendidikan, diklat, misalnya kalau di Kopma itu kan ada 3 tingkatan diklat ya, ada diklat dasar, diklat menengah, dan diklat lanjutan. Nah, itu biasanya kita tidak menggunakan juknis. Tapi kalau misalnya eventnya itu perlombaan, misalnya untuk merayakan Disnatalis Kopma, atau misalnya itu nanti ada seminar, itu kita biasanya menggunakan juknis. Jadi kita membuat petunjuk
teknis, nanti acaranya itu akan seperti apa. Nanti kalau misalnya itu lomba, berarti teman-teman harus membuat juknisnya itu peraturannya nanti bagaimana, pesertanya siapa, nanti tempatnya akan di mana, nanti bentuk lombanya akan seperti apa, kemudian nanti ada berapa tahapan dalam lomba. Nah itu harus dimasukkan semua ke dalam juknisnya. Jadi pada saat teman-teman itu dipublikasi itu audiens atau peserta atau mungkin masyarakat itu bisa tahu nanti acaramu itu acaranya itu akan berjalan seperti apa gitu. Kemudian yang keempat adalah TOR atau Term of Reference. Ini bisa jadi kerangka acuan. Nah, kalau TOR ini biasanya digunakan untuk para pemateri. Jadi para pemateri itu umumnya terutama untuk pemateri diklat atau pemateri seminar gitu ya, atau pemateri workshop gitu. Biasanya beliau-beliau ini akan selalu meminta tornya mana gitu. Kenapa dia meminta tor? Karena di tor ini nanti termuat acaranya apa, kemudian tujuannya apa, materi yang akan disampaikan apa, kemudian poin-poin yang harus disampaikan sama pemateri apa. Nah, kemudian hasil yang diharapkan dari hasil yang diharapkan oleh panitia dari pemateri itu apa. Jadi kita tahu, dari pemateri juga tahu bahwa nanti materi yang harus disampaikan oleh kita adalah ini. Nah, kemudian tujuan yang diinginkan dari panitia adalah ini. Jadi kita tahu apa saja yang harus disampaikan oleh pemateri. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih simpelnya TOR ini adalah kerangka acuan. Jadi dia benar-benar menggambarkan acaranya itu akan seperti apa. Dia juga selain itu TOR itu juga memuat rundown acaranya atau jadwal acara. Jadi dari pemateri juga tahu nih dia akan mulai masuk di sebuah event itu pada saat jam berapa, kapan itu dia tahu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah rundown acara. Nah, kalau rundown acara ini simpelnya dia itu memuat tentang jadwal kegiatan pada saat hari H. Jadi dia hanya berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat hari H saja. Bedanya dengan timeline tadi, kalau dia kan memuat pra, kemudian eksekusi, kemudian pasca, dan dia hanya memuat tanggal-tanggalnya saja. Kalau untuk jam-jamnya itu bisa menyesuaikan gitu. Tapi kalau rundown acara, dia hanya memuat kegiatan pada saat hari H saja gitu. Nah, selain itu, kalau rundown acara, dia itu memuat tanggal, kemudian memuat jam, kemudian memuat acaranya apa, kemudian memuat pengisi acaranya siapa, dan penanggung jawabnya siapa. Nah, kok udah ada pengisi, kok ada penanggung jawab juga, bedanya apa gitu ya. Jadi kalau untuk pengisi acara teman-teman, itu dia lebih ke pematerinya atau yang mengisi acaranya gitu. Tapi kalau penanggung jawab, dia itu yang bertanggung jawab untuk mengkondisikan acara pada saat itu. Jadi itu tadi tools atau perlengkapan yang biasanya digunakan di sistem kepanitiaan yang ada di Kopma. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tools itu juga digunakan di sistem kepanitiaan yang lain, meskipun itu dia IO yang dikomersilkan sebagai bidang usaha. Jadi pada intinya dia hampir sama ya, begitu. Kemudian yang terakhir adalah tahapan-tahapan dalam sistem kepanitiaan atau IO. Nah, yang pertama yaitu penentuan konsep dan tujuan acara. Yang kedua yaitu pembentukan susunan kepanitiaan. Kemudian yang ketiga penentuan timeline acara. Kemudian yang keempat adalah pengertian job dispersi. Dan yang kelima adalah evaluasi per timeline. Yang keenam adalah cek akhir. Yang ketujuh eksekusi acara. Dan yang terakhir adalah evaluasi pasca acara. Nah, yang pertama adalah penentuan konsep dan tujuan acara. Kak, kenapa sih yang pertama kok penentuan konsep, kok bukan menyusun kepanitiaan dulu? Nah, jadi teman-teman, yang pertama kenapa harus konsepnya dulu? Karena dari konsep nanti kita tahu kita mau menggunakan sistem kepanitiaan yang seperti apa nih, atau kita akan menggunakan sistem kepanitiaan yang biasakah, atau kita akan menggunakan sistem kepanitiaan yang SCOC. Nah, jadi itulah mengapa pada saat konsep acara itu harus ditentukan di awal, begitu. Kemudian yang setelah konsep acaranya jadi, baru kita menentukan susunan kepanitiaannya. Nah, kan dari konsep acara tadi kita sudah tahu ya, kita mau menggunakan sistem kepanitiaan yang mana. Nah, jadi kita bisa menentukan sistem kepanitiaannya dari situ. Biasanya kalau kita menggunakan sistem SCOC itu yang terlibat sebagai SC atau OC-nya itu kalau di Kopma dia adalah ketua umum, dan kemungkinan itu adalah kepala departemen dari salah satu keempat kepala departemen seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti SC-nya itu bisa dari
teman-teman yang lain yang memang bisa berperan aktif atau bisa tahu lebih banyak tentang acara itu. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan timeline acara. Nah, setelah sistem kepanitiaan terbentuk nih, kita harus membuat timeline acaranya itu nanti akan bagaimana gitu. Misalnya kalau kita acaranya masih 2 bulan lagi nih, jadi kita harus menentukan tanggal sekian kita mau apa, tanggal sekian kita mau apa, targetnya itu harus sampai mana, tanggal sekian targetnya apa, itu kita harus menentukan di awal. Jadi pada saat kita mau memulai acara atau pada saat kita akan eksekusi acara itu kita sudah tidak perlu khawatir lagi kurang ini gitu. Harusnya sudah tidak perlu khawatir seperti itu. Kenapa? Karena kita memang sudah menentukan timelinenya jauh-jauh hari. Kita sudah tahu apa yang harus disiapkan itu sejak jauh-jauh hari. Nah, itulah mengapa pentingnya teman-teman itu kalau bisa, kalau kita mau membuat acara itu jangan yang dadakan. Misalnya hamin seminggu acara kita baru mulai membentuk susunan kepanitiaannya. Nah, itu tentu saja nanti akan membebani teman-teman, karena nantinya pekerjaan teman-teman akan berkali-kali lipat lebih berat untuk menyiapkan toolsnya, menyiapkan SDM-nya dan sebagainya. Itu tentunya akan membutuhkan effort yang lebih banyak gitu kan. Kemudian yang keempat adalah pengerjaan job dispersi. Nah, setelah timeline-nya terbentuk kan tentu kita tahu ya, nanti dari timeline itu tahu harusnya si mana nih yang harus kerja dulu. Kemudian target kita pada saat timeline itu apa. Nah, jadi target kita itu nanti kita tahu si mana yang harus bekerja, kemudian tugas dia itu apa sih pada saat itu. Nah, itu kita tahu. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi per timeline. Nah, kenapa evaluasi per timeline itu menjadi penting? Karena pada saat evaluasi per timeline ini kita akan tahu kekurangan kita dari masing-masing target kita itu apa. Nah, jadi kita pada saat eksekusi acara itu tidak lagi khawatir tentang masalah-masalah yang mungkin timbul. Karena apa? Karena pada saat timeline itu, pada saat evaluasi per timeline kita sudah berusaha untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang akan terjadi seperti itu. Jadi itulah kenapa pentingnya evaluasi per timeline itu penting. Kemudian sebelum yang keenam, sebelum eksekusi acara itu penting bagi kita untuk melakukan cek akhir. Nah, jadi pada saat cek akhir ini kita harus benar-benar bisa meminimalisir kemungkinan trouble yang ada pada saat acara gitu. Jadi misalnya pematerinya udah fix apa belum, tempatnya udah fix apa belum, kemudian konsumsinya udah fix apa belum, pesertanya itu jumlahnya berapa, semuanya apakah sudah beres apa belum, itu kita harus punya cek akhir pada saat sebelum eksekusi acara itu dilaksanakan. Nah, cek akhir ini biasanya dilaksanakan di H-3 atau H-7 atau H- berapa gitu ya. Pokoknya kalau bisa jangan sampai itu dia terlalu mepet dengan acara. Kenapa? Gunanya apa? Kenapa tidak boleh terlalu mepet dengan acara? Karena nanti ketika ada trouble di depan itu kita bisa memperbaiki itu. Untuk kita masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dari timeline yang yang tadi masih ada permasalahan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau melakukan check-in akhir dalam sebuah acara itu pokoknya kalau bisa jangan terlalu mepet dengan acara seperti itu. Kemudian eksekusi acara. Nah, kalau di eksekusi acara ini teman-teman sudah tahu lah ya tentunya harus apa gitu. Jadi harus acaranya ketika dilaksanakan itu harus disesuaikan dengan apa yang sudah disiapkan, konsepnya apa itu. Kemudian jangan lupa kalau misalnya kita mau mengeksekusi sebuah acara itu kita juga harus menyiapkan plan 1, 2, 3 gitu. Misalnya kalau kita mau menyiapkan acara di klub nih, tapi ternyata pada saat hari H misalnya hujan atau apa, itu kita juga harus menyiapkan plan B. Misalnya kalau hujan nanti kita harus gimana nih gitu kan, misalnya kita tidak menutup kemungkinan ya ada masalah-masalah seperti itu gitu. Jadi pada saat itu kita juga harus menyiapkan berbagai rencana untuk bisa menyikapi itu semua. Dan yang pertama, yang paling penting adalah teman-teman jangan panik ketika menghadapi sebuah acara. Pokoknya usahakan saja itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sejak awal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pasca acara. Nah, jadi setelah acara selesai, teman-teman itu penting bagi kita untuk melakukan sebuah evaluasi. Gunanya apa? Jadi kalau kita selesai melakukan acara, kita harus mengevaluasi kekurangan dari acara kita itu apa sih gitu. Dari pembahasan evaluasi itu nanti bisa digunakan untuk perbaikan pada saat acara selanjutnya gitu, agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama dengan yang dilakukan pada saat sekarang. Jadi itulah mengapa evaluasi itu menjadi penting. Jadi masing-masing dari sini juga bisa mengevaluasi, masing-masing dari SDM yang terlibat juga bisa mengevaluasi seperti itu. Nah,
teman-teman. Jadi itulah tadi sedikit obrolan kita tentang IO atau event organizer atau sistem kepanitiaan. Nah, jadi kalau untuk era sekarang ini teman-teman nantinya kalau misalnya entah itu sekarang atau mungkin sudah lulus nanti, teman-teman bisa menggunakan ilmu IO ini atau nanti ilmu-ilmu IO yang sudah diterapkan di Kopma itu bisa digunakan untuk komersil usaha. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa membuat sebuah bidang usaha, membuat sebuah usaha dengan basic IO, dengan apa yang sudah teman-teman dapetin gitu ya. Jadi selain dari ilmu yang sudah kita dapat, kita bisa mengaplikasikannya. Siapa tahu pada saat itu IO ini memang bisa menjadi ladang usaha buat teman-teman yang menjanjikan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, simulasi. Nah, kan dari TOR yang saya dapat ini kan tadi ada tools, salah satunya adalah TOR kan. Nah, dari TOR yang saya dapat itu teman-teman diharuskan untuk simulasi IO. Nah, simulasi bidang IO itu kan seperti apa. Nah, untuk simulasinya nanti teman-teman bisa tunggu informasi lebih lanjut dari panitia. Nanti simulasinya akan dibuat seperti apa, teman-teman bisa menunggu informasi dari panitia. Kalau untuk dari saya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada panitia. Kalau mungkin teman-teman punya kesempatan untuk kita bisa ketemu, mungkin bisa langsung bertanya kepada saya atau teman-teman atau kakak-kakak yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.